Dapat panggilan haji atau umroh tapi masih ketakutan karena merasa punya dosa di masa lalu dan takut diazab di sana? Benarkah di sana nanti kita akan dapat azab sesuai dengan dosa kita? Mari kita bahas lewat video Umi kali ini. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqada bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar nih para duyufur rahman, calon-calon tamu Allah? Semoga sehat walafiat, semoga semua persiapan yang Anda lakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti bisa menjalankan semua ibadahnya dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Umi akan bahas sesuatu yang sebenarnya bukan planning Umi ya. Tapi ada beberapa yang curhat ke Umi. Salah satunya adalah yang menangis ketakutan karena beliau akan berangkat ke Tanah Suci. Umi heran, kenapa beliau terpilih untuk berangkat haji tapi kok menangis? Ketakutan. Ternyata ketakutan karena takut diazab di kota suci. Kenapa takut diazab? Karena beliau mengakui pernah melakukan sebuah dosa, yang mana dosa itu menghantui beliau sampai-sampai ketakutan berlebihan hingga panggilan ke Tanah Suci pun menjadi hal yang menakutkan. Dan alhamdulillah lewat video ini Umi akan jawab kegelisahan beliau dan mungkin kegelisahan dari beberapa orang yang senasib dengan beliau, yang akan ke Tanah Suci tapi ketakutan karena merasa punya dosa di masa lalu. Takut nanti Allah berikan hukuman di sana, Allah azab dengan kesulitan, Allah azab dengan kehinaan, kesengsaraan, sebagaimana cerita-cerita yang mungkin pernah dia dengar. Apakah Anda juga mengalaminya? Mari kita bahas lewat video kali ini agar bijaksana menyikapi dan mudah-mudahan ini menjadi jawaban dari kegelisahan teman-teman semuanya. Tapi seperti biasa, mohon dukung dulu channel ini ya, agar terus bermanfaat untuk umat, menambah semangat buat Umi. Dan semoga yang dukung channel ini juga diberikan pahala jariah yang sama dengan Umi dan juga diberikan kemudahan untuk bisa berangkat ke Tanah Sucinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Umi semuanya, dalam perkara haji ataupun umroh ini, ingatlah bahwa kita berangkat ke sana atas panggilan Allah, menjadi tamu Allah untuk mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan jamuan luar biasa. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Balasan bagi haji yang mabrur itu tiada lain adalah surga. Jadi kita itu mau diberikan surga, bukan mau dihukum. Kota suci kedua-duanya Mekah dan Madinah bukanlah tempat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus dipahami. Jangan punya persepsi di sana itu tempat diazab. Karena tempat diazab itu nanti setelah kita melewati yaumil hisab, dihisab sama Allah, nanti baru diazab sama Allah atas segala perbuatan dosa kita. Lalu yang terdengar dari cerita-cerita orang kesulitan, ada cerita ibu tadi yang curhat, takut nih ada yang berita orang katanya sampai bertelanjang,
ada yang tersesat, ada yang sampai mungkin terlepas dari rombongan atau tidak mendapat makan dan sebagainya. Cerita-cerita itu teman-teman bisa jadi itu hanya kelalaian secara manusiawi ya. Kalau kita kurang komunikasi bisa saja kita berlepas dari rombongan. Tidak semuanya harus dikaitkan dengan azab. Yang kedua terkait jikapun itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah azab tapi hanya sebentuk kasih sayang, teguran ya. Kalau kasarnya ibarat kita sama anak itu ya sedikit disentil lah gitu. Mengingatkan bahwa itu tidak baik dilakukan di kota suci, bahwa itu perbuatan buruk, ya nggak apa-apa. Itu kan untuk kebaikan ya. Yang selanjutnya adalah bahwa kita harus pahami kita sebagai tamu Allah penting sekali untuk mempersiapkan diri. Ini yang selalu Umi gaungkan. Bukan hanya masalah bisa manasik, masalah bisa doa, masalah bisa tawaf, bisa sa'i ya. Tapi yang paling penting juga harus Anda pahami apa maksud dan hikmah di balik semua peribadahan itu. Bahwa hati kita itu harus ikut saat tawaf, saat sa'i, saat berihram itu hati kita harus ikut memaknai semua itu. Sehingga perjalanan ibadah kita bukan hanya perjalanan ritual hampa, hanya muter aja nggak tahu maksudnya, tidak tahu maknanya, tidak tahu hati kita kemana, malah sibuk selfie, sibuk memperhatikan orang, ya. Dan lain-lain. Tapi apa? Kita harus pahami. Ini Umi akan bedah sedikit ya. Mungkin video ini akan agak panjang karena kemana saja sedapatnya ya. Pertama, sahabat Umi semua calon-calon tamu Allah. Di sini Umi akan memberikan sedikit sharing. Mudah-mudahan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari Umi secara pribadi ya. Pertama, kita persiapkan diri kita untuk bisa menjadi tamu Allah itu dengan persiapan batin. Apa itu persiapan batinnya? Pertama, kita punya niat yang lurus. Di saat ada panggilan untuk haji, untuk umroh, maka kita sambut dengan niat yang lurus. Niat untuk Allah semata, bukan untuk yang lainnya. Bukan karena kita sudah berlimpah uang, bukan karena kita ingin disebut Bapak Haji, Bu Haji. Bukan karena kita ingin wah travelingnya sudah mainnya ke Mekah, bukan. Dan bukan niat-niat apapun selain ingin ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bertaubat. Itu persiapan yang harus dilakukan. Bertaubat itu minimal sepengetahuan Umi kita harus menunaikan 3 perkara. Itu ciri-ciri kita benar-benar sudah bertobat. Yang pertama, kita menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Apapun itu, sesali bahwa itu sebuah hal yang tidak patut untuk dilakukan. Jadi jangan dibenarkan ya. Dulu mungkin kita pernah selingkuh, pernah mencuri, pernah apapun itu ya, dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, kita sesali. Itu ciri-ciri kita bertobat. Yang kedua adalah kita berazam untuk tidak melakukannya lagi. Jadi jangan pernah punya pikiran nanti diulang lagi. Nanti kalau kepepet dilakukan lagi. Jangan. Kita niatkan tidak akan sama sekali aku melakukannya lagi. Jangan seperti tobat sambal ya. Udah pernah dilakukan lagi ya. Nah yang ketiga adalah tutupi dengan kebaikan. Jadi jika kita pernah melakukan kesalahan, seberat apapun itu, maka segera tutupi dengan kebaikan.
ibarat bolong, maka tambahlah. Itu ya, setidaknya 3 ini yang harus dilakukan agar kita memperlihatkan keseriusan dalam bertaubat. Jika sudah bertaubat, sudah menyesali, sudah mengakui, sudah berniat meninggalkan, dan sudah berusaha melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi dosa-dosa itu, maka sudah berhusnuzonlah kepada Allah. Allah itu maha ghafur, Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Pasrahkan kepadanya. Persiapan batin yang berikutnya adalah tawakal. Tawakal, apapun yang terjadi terserah Allah. Apakah Allah akan melancarkan urusan kita, ataukah Allah masih akan menjewer kita, terserah. Apakah Allah nanti akan memberikan kita begitu banyak kemudahan, sajian, menyambut kita dengan segala fasilitas yang spesial, ataukah nanti Allah akan masih mencuci kita di kota suci? Tawakal saja pada Allah. Tugas kita memantaskan diri, berusaha taubat. Adapun nanti ternyata di sana masih ada yang belum bersih, yang ingin Allah ingatkan, nggak apa-apa. Daripada nanti kita diingatkan setelah di akhirat, itu sudah tidak ada gunanya lagi. Mending diingatkan di tanah suci. Sedikit dijewer sama Allah, ting, Anda terpisah dari rombongan. Karena apa? Karena tadi pernah sombong, mengaku bisa, mengaku tahu, mengaku pintar, misalkan ya. Apa-apa? Oh, astagfirullah ya Allah, aku tadi telah sombong. Apa-apa? Langsung tobat dan tidak akan menjadi rugi dan celaka. Daripada nanti kita kebablasan dalam kesombongan, lalu meninggal dan diingatkan sama Allah, sudah tidak ada gunanya. Tinggal menerima siksa di dalam neraka, di dalam kubur, itu kan sudah tidak berguna. Mendingan dijewer di sini ya. Tapi kita berhusnuzon, mudah-mudahan segala upaya tobat kita, Allah itu membersihkan semua dosa kita. Nah, selanjutnya berbenah diri ya, menata hati kita, terus belajar bagaimana menyikapi setiap persoalan yang dihadapi, bagaimana menyikapi kekurangan orang lain, bagaimana menyikapi karakter kita sendiri, dan sebagainya. Serta berusaha kalau di sana hindarilah fasik ya, fusuk, krofat, dan jidal. Itu tiga hal yang memang menjadi kunci di tanah suci. Hindarilah Anda berbicara yang tidak penting, berbicara yang porno, berbicara yang menyakiti orang lain, yang mengganggu orang lain, kemudian berdebat, bertengkar, bersengketa ya, hindari. Sebagaimana dalam sebuah hadis, man hajjal hadal baita falam yarfus walam yafsuk, kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa haji ke rumah ini, ke Baitullah, kemudian tidak berkata kotor, tidak fasik, ia keluar dari dosa-dosanya, bagaikan hari ia dilahirkan dari ibunya. Hadis muttafaq alaih. Jadi kalau kita bisa menjaga sikap selama kita berhaji, selama kita berumrah, maka kita akan bagaikan bayi yang baru lahir, bersih dari dosa, insya Allah. Terlebih kalau Anda bisa menjalankan segala ritual ibadah di sana itu dengan hikmah, dengan faham artinya apa. Karena setiap rangkaian ibadah di sana itu ada hikmah. Insya Allah, jangan berburuk sangka, jangan takut dengan keadaan Anda di sana. Dosa kita insya Allah banyak sekali peluang diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena ibadah-ibadah kita di sana itu
banyak sekali memberikan kita jalan untuk diampuni dosa. Contoh nih, pada saat kita mandi ihram nih, ya sebelum haji, sebelum umroh kita disunahkan mandi ihram. Ternyata teman-teman, Umi baca sebuah literasi, sebuah buku kajian tentang hikmah dari haji, bahwa pada saat kita mandi ihram itu hikmahnya, itu menurut salah satu ulama adalah membersihkan dosa-dosa. Jadi saat kita mandi ihram itu, niatkan dalam hati kita ingin membersihkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, yang pernah dilakukan oleh tubuh kita. Itu baru dari mandi. Konon katanya jika orang tidak ikut memaknai mandinya sebagai niat untuk membersihkan dosa-dosanya, maka itu belum mandi ihramnya, belum termasuk mandi. Nah, itu dari mandi. Makanya pada saat mandi itu jangan fokus ke sabun, fokus ke airnya, tapi fokuslah bahwa ini bagian daripada proses pembersihan dosa. Dan begitu pun dengan wudhu. Sebenarnya hati kita di saat wudhu itu memohon diampuni dosa. Saat kita membasuh muka, ya Allah ampuni dosa-dosa wajahku, ampuni dosa-dosa dari mataku, mulutku, semuanya. Itu makna dibalik sebuah ritual yang harus kita pahami. Satu lagi, misalkan hikmah dibalik pakaian ihram yang tidak berjahit. Ini bagi laki-laki ya. Kenapa sih pada saat ihram pakaiannya tidak berjahit? Tidak boleh pakai baju berjahit ya, pakai celana dalam atau apa. Ini sesungguhnya mengingatkan kita akan pakaian kematian, di mana nanti suatu saat semua manusia akan mengenakan satu pakaian yang tidak berjahit. Sementara pakaian yang berjahit itu adalah simbol dosa. Selama ini kita memakai pakaian berjahit, itu adalah simbol pakaian dosa. Bukan berarti pakaian berjahit itu tidak baik ya. Tapi ini adalah filosofinya, bahwa selama ini kita memakai dosa, kebanggaan, kesombongan, keakuan kita. Nah, di dalam masa haji, masa ihram inilah semua itu ditanggalkan. Dipakailah hanya 2 helai kain saja yang tidak berjahit. Dan itu sama dengan kain yang nanti akan dipakai pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya kita menanggalkan semua bentuk kesombongan, menanggalkan semua bentuk dosa. Dan itu sudah tahap-tahap yang menggugurkan dosa kita. Kalau kita paham maknanya, ya. Belum lagi teman-teman, begitu banyak doa-doa yang kita panjatkan, yang nyaris hampir semua doa itu ada kalimat-kalimat permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saja doa-doa yang Anda baca, dimulai dari doa masuk Mekah ya, itu sudah doa permintaan perlindungan dari api neraka. Ya Allah, kota inilah tanah harammu dan tempat yang aman. Maka hindarkanlah daging, darah, rambut, bulu, dan kulitku dari neraka. Amankanlah aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan aku ke dalam golongan auliamu dan ahli taat padamu. Tuh, itu baru satu doa memasuki kota Makkah. Doa masuk Masjidil Haram juga. Allahumma antas salam dan seterusnya itu ada doa permohonan ampun. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik wa magfiratik wa adkhilni fiha. Itu sudah pernyataan permintaan ampun. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmat dan ampunan. Masukkanlah aku ke dalam ampunanmu. Itu sudah minta ampun lagi pas mau masuk ke masjid. Kemudian doa ketika melintasi makom Ibrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu sudah permohonan
agar kita juga dijaga ya, dijaga sama Allah, hanya melakukan yang benar, diberikan perlindungan ya, dan banyak. Apalagi doa tawaf ya, yang paling membekas itu kalau Umi yang ini, yang doa tawaf nomor 4 ya. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhamman maghfuran wa amalan sholihan makbulan wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijni ya Allah minadh dhulumati ilan nur akhrijni ya Allah minadh dhulumati ilan nur akhrijni ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Bukankah itu permohonan agar kita dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang? Nah, itu juga adalah bentuk pembersihan diri kita dari semua dosa. Jadi harapan untuk kita diampuni dosa sama Allah itu sangat besar. Ya, karena setiap doa kita meminta ampun, setiap langkah kita meminta ampun. Insya Allah, itulah kenapa orang yang pulang haji, pulang umroh itu nampak bercahaya. Disebutkan akan bagaikan bayi yang baru lahir. Itulah karena setiap aktivitasnya selalu meminta dibersihkan dosa, meminta diampuni dosa. Apalagi kalau kita sering-sering juga berdoa. Banyak kan doa-doa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu doa memohon ampunan juga kepada Allah, mengakui keesaan Allah. Belum lagi doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu silakan panjatkan pada saat tawaf, pada saat wukuf di Arafah, pada saat ke Raudhah, pada saat di Multajam, pada saat di Hijr Ismail, silakan dibaca. Dan usahakanlah apa yang dibaca itu memang yang paham maksudnya, biar hati kita ikut. Kita bagaimana bisa khusyuk dalam doa jika kita tidak tahu maksud dari doa itu apa. Jadi kalau teman-teman tidak paham nih dengan doa-doa yang panjang, usahakanlah silakan ganti dengan doa yang kita paham, yang kita mengerti maksudnya, atau jika bisa bacalah artinya. Itu misalkan tawaf nih, kita sambil bacalah artinya, biar artinya itu membuat hati kita khusyuk. Oh ini maksudnya, oh ini ya permintaannya. Jangan cuma latah aja di mulut ya. Usahakan kita paham apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi doa-doa, aktivitas yang memberikan kita peluang untuk diampuni dosa sama Allah. Jadi intinya jangan berkecil hati, para pendosa, siapapun kita memang para pendosa. Ya. Semua orang pendosa. Karena kita manusia itu tidak ada yang suci kecuali baginda Rasulullah SAW yang maksum, yang terjaga. Kita semua itu pendosa. Baik itu yang casingnya memang ahli maksiat ya, ataupun yang casingnya sudah seperti orang soleh, solehah, semuanya juga punya dosa kok, dan semua punya kesempatan yang sama untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut sahabat Umi untuk pergi ke tanah suci. Tanah suci adalah tanah penuh rahmat, penuh keberkahan. Sambutlah panggilan Allah dengan gembira. Karena artinya Allah menyayangi kita. Allah ingin kita bersih dari dosa sebelum benar-benar menghadapnya. Sebelum benar-benar kesempatan itu tiada. Jadi beruntung jika kita pendosa tapi diberi kesempatan bisa hadir ke tanah suci. Artinya kita diberi kesempatan untuk dibersihkan, dimandikan gitulah. Daripada nanti kita pulang kepada Allah dalam kondisi kotor, dosanya belum diampuni, dosanya masih banyak. Jangan takut kena azab. Tidak ada azab di tanah suci.
Yang kedua, hindari menonton tayangan-tayangan yang menceritakan azab, ya, karena kadang-kadang itu hanya polesan untuk konten yang sebenarnya bisa jadi tidak seperti itu. Kalaupun iya, seseorang ditegur sama Allah di sana, diberi kesulitan, diberi kehinaan, yakinlah itu hanya bentuk kasih sayang Allah agar dia juga taubat. Mungkin selama ini sampai dia berada di tanah suci belum menyadari kesalahannya, belum mentaubati dosa-dosanya. Karena itu Allah masih perlu menegurnya. Allah tidak ingin hambanya masih bergelimang dosa. Padahal sudah Allah beri kesempatan untuk hadir ke kota suci, untuk membersihkan diri dengan segala rutinitas, segala ibadah yang ada di sana. Kenapa masih disia-siakan? Nah, mungkin Allah menegurnya agar segera memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi jangan takut ya. Kalaupun terjadi apa-apa, kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi, tidak apa. Ridhokan saja, ikhlas. Yang penting itu semua baik untuk kita. Bukankah asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum? Wa asa an takrabu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi suatu yang buruk yang menimpa diri kita itu adalah sebuah yang baik yang Allah siapkan untuk kita. Dan bisa jadi sesuatu yang baik di mata kita bisa jadi itu buruk di mata Allah. Karenanya apapun nanti yang terjadi, pasrahkan saja. Bismillah. Kita sudah berbuat baik, berniat yang lurus, kemudian sudah taubat. Adapun nanti Allah memberikan jamuan dalam segala bentuknya, kita nikmati, kita terima. Nggak usah menjadi hal yang menakutkan. Insya Allah, jika sudah begitu, nanti Anda jadi pemenang, mendapatkan mabrur, dan diberikan pahala surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dari umroh ke umroh adalah kifarat atas dosa? Bukankah balasan kepada haji atau umroh yang mabrur adalah surga? Karena itu nanti Anda akan dapati hadiah itu sepulang Anda berhaji jika Anda ridho dengan segala ketetapan Allah, insya Allah. Jangan takut wahai pendosa, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Semoga video ini bermanfaat, dan jika memang bermanfaat silahkan di-share kepada sahabat yang lain sebagai motivasi agar jangan takut menghadapi apapun yang akan Allah berikan di tanah suci. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.